Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan membahas contoh soal tentang analisis dua buah vektor ya. Dan ini sudah bagian yang kedua tentu saja. Bagian pertama ya di konten sebelumnya. Oke. Soal berikutnya, dua buah vektor satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Besar kedua vektor tersebut sama, yaitu 5 satuan. Tentukan resultan dan selisih kedua vektor. Oke, langsung saja. Persamaan resultan untuk dua buah vektor yaitu seperti ini kan. Kita sudah rumuskan di konten-konten sebelumnya. Yaitu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos sudut yang terbentuk antara kedua vektor. Nah, kita langsung masukkan karena besar kedua vektor sama yaitu 5 satuan ya. Maka 5 kuadrat 25 tambah 5 kuadrat 25 ya. Tambah 2, 5 kali 5 ya 25 cos 60 derajat ya, cos 60 derajat. Nah, maka ini menjadi 25 tambah 25 50 tambah 2 kali 25 50 cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi seperti ini ya. Nah, maka ini menjadi 50 tambah 50 kali 1/2 25, maka hasilnya adalah akar kuadrat dari 75 ya. Nah, sehingga akar kuadrat dari 75 bisa kita pecah seperti ini, 25 kali 3 ya. Maka 25-nya bisa keluar dari akar menjadi 5 akar kuadrat dari 3 satuan. Inilah resultan dari kedua buah vektor tersebut. Kemudian selisihnya ya, selisih kedua vektor persamaannya mirip dengan resultan tapi di sini menggunakan kurang ya. Jadi selisih maka di sini kita gunakan kurang. Nah, tentu kesemuanya ini sama, yang membedakan nanti hanya di sini menggunakan kurang. Ya, jadi di sini kita gunakan kurang ya. Nah, maka 25 sama dengan ini tinggal kita gunakan kurang. Maka 50 kurang 25 hasilnya 25 ya. Kalau ini 50 tambah 25. Kalau ini 50 tambah 25, kalau ini 50 kurang 25. Hasilnya 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi inilah selisih dari kedua buah vektor tersebut. Ini resultannya 5 akar kuadrat dari 3 satuan. Kalau selisihnya 5 satuan. Soal berikutnya, besar vektor A 20 satuan dan besar vektor B 21 satuan. Sedangkan besar A tambah B ya, besar vektor resultannya atau besar A tambah B sama dengan 29 satuan. Tentukan besar sudut apitnya. Kita tulis yang diketahui ya. Besar vektor A 20 satuan, besar vektor B 21 satuan. Sedangkan besar vektor resultannya ya, besar A tambah B sama dengan 29 satuan. Nah, yang kita mau cari adalah sudut yang terbentuk antara A dan B atau sudut apitnya. Maka langsung saja persamaan resultan vektor untuk dua buah vektor adalah seperti ini ya. Persamaan besar resultannya ya. Persamaan besar vektor resultannya seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta sama seperti tadi ya. Nah, kemudian kita masukkan R-nya adalah 29 ya, akar kuadrat 20 kuadrat 400 tambah 21 kuadrat 441 tambah 2 kali 20 kali 21 ya, cos theta. Maka ini menjadi akar kuadrat 400 tambah 441 841 tambah 2 kali 20 kali 21 adalah 840 cos theta. Nah, ini kalau kita kasih kuadrat di sini, kita kasih pangkat 2, 29 pangkat 2, maka akarnya jadi hilang, ya kan? 29 kuadrat adalah 841, ya. Nah, kemudian sisanya ini yang akarnya sudah hilang. Nah, maka 840 cos theta sama dengan 841, ini pindah ruas jadi kurang, ya. Sama dengan 0. Maka cos theta ya sama dengan 0 ya, cos theta sama dengan 0 bagi 840 sama dengan 0. Jadi cos theta sama dengan 0. Yang kita mau cari berapa derajat tetanya. Maka kita lihat
di tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa kita ya. Cos sudut yang nilainya sama dengan 0 ya, kita lihat di sini cos. Nah, ini ada 90 derajat, kemudian ada 270 derajat ya. Jadi tetanya adalah 90 derajat atau 270 derajat ya. Artinya kedua vektor tersebut saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Ya, tentu kita bisa bayangkan 90 derajat dan 270 derajat itu, maka vektornya akan tegak lurus ya. Oke, jadi sudutnya 90 derajat atau 270 derajat. Cos sudut yang hasilnya 0 ya. Soal berikutnya, dua vektor A dan B, besar B adalah setengah kali besar A ya. Besar vektor B sama dengan setengah dari besar vektor A. Jika hasil bagi selisih dan resultan antara A dan B adalah sepertiga akar 3, nilai kosinus sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah oke. Nah, tulis yang diketahui, besar vektor B setengah dari besar vektor A ya. Nah, kemudian hasil bagi, jadi besar hasil bagi selisih dan resultan adalah, jadi besar selisih bagi besar resultan ya, besar vektor selisihnya dan besar vektor resultannya sama dengan ya sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar kuadrat dari 3. Jadi hasil bagi antara selisih dan resultan, jadi selisih bagi resultan, besar vektor selisih bagi besar vektor resultan adalah sepertiga akar kuadrat dari 3 ya. Kemudian kita mau cari nilai kosinus sudut apit ya antara kedua buah vektor tersebut. Nah, pertama kita cari dulu besar vektor selisihnya ya. Nah, persamaannya sama dengan resultan, tinggal kita pasang kurang di sini, bukan tambah ya, kurang. Nah, maka ini A kuadrat tambah B kita ganti jadi 1/2 A ya, 1/2 kali A dikuadratkan maka menjadi 1/4 A kuadrat ya kan, kurang A kali B. Nah, B-nya 1/2 A, 1/2 A, 1/2-nya saling menghilangkan, kemudian A kali A jadi akar kuadrat, jadi A kuadrat. Jadi B-nya ya kita ganti jadi 1/2 A, 1/2-nya saling menghilangkan dengan 2 yang ini, kemudian A kali A jadi A kuadrat cos theta. Nah, A kuadrat tambah 1/4 A kuadrat ini jadi 4, ini kan 4/4 ini ya, jadi 5/4 A kuadrat kurang A kuadrat cos theta. Nah, ini untuk selisihnya, besar vektor selisih. Sekarang besar vektor resultannya ya. Besar vektor resultannya ya persamaannya sama, tinggal di sini gunakan tambah ya. Maka sama hasilnya dengan ini, tapi di sini menggunakan tambah, ya kan? Jadi hasilnya sama dengan ini, tapi menggunakan tambah. Nah, sekarang kita bagi ya selisih bagi resultan. Jadi besar vektor selisih bagi besar vektor resultannya ya. Maka ini bagi ini, ya kan? Seperti ini. Nah, kita masukkan hasil pembagiannya kan sepertiga akar kuadrat dari 3. Kita masukkan hasil pembagiannya sepertiga akar kuadrat dari 3, kemudian ini ya. Nah, sama seperti tadi kita gunakan trik, kalau di sini kita pangkat 2 ya, kalau di ruas kiri ini kita pangkat 2, maka akar kuadrat di ruas kanan jadi hilang, ya kan? Kalau di ruas kiri kita pangkat 2, maka akar 3, akar kuadrat dari 3 dikuadratkan jadi 3 ya. 3 sepertiga dikuadratkan jadi 1/9. 3 kali 1/9 ya 3/9 ya. Sama dengan di ruas kanan akarnya sudah hilang ya. Nah, maka 3/9 sama dengan sepertiga ya. Sama dengan ini masing-masing punya A kuadrat ya, bisa dihilangkan ya kan. Jadi akar A kuadratnya ini kita keluarkan di luar, A kuadrat ini juga keluarkan di luar, A kuadrat, kemudian saling membagi ya. Jadi seperti ini, A kuadratnya sudah dicoret, sudah saling membagi, hasilnya 1 ya.
Nah, kemudian ini kita kali silang ya, sepertiga kali suku pembagi ini hasilnya 5/12 tambah sepertiga cos theta, ya kan? Sama dengan ini, 5/4 kurang cos theta. Maka sepertiga cos theta ini pindah ruas ke kiri jadi plus ya, sama dengan 5/4 ini pindah ruas ke kanan jadi minus ya. Sepertiga cos theta tambah cos theta, di situ kan 1 ya, yaitu 3/3, sepertiga tambah 3/3 yaitu 4/3. Jadi ini dijumlahkan hasilnya 4/3 cos theta sama dengan ini disamakan penyebutnya yaitu 12 ya. Jadi 15/12 kurang 5/12, 15 kurang 5 10 ya, 10/12. Maka cos theta sama dengan 10/12 bagi ini 4/3 ya. Atau 10/12 kalau kita ubah jadi kali, maka ini dibalik pembaginya jadi 3/4 ya kan. Maka ini menjadi 30/48 ya. Cos theta sama dengan 30/48. Atau kalau kita sederhanakan ya, bagi 6 ya, bagi 6/6, 30 bagi 6 5, 48 bagi 6 8 ya kan, 8 kali 6 48. Jadi 30/48 disederhanakan ya, dibagi 6/6 hasilnya adalah 5/8. Inilah nilai kosinus sudutnya. Cos theta adalah 5/8 ya. Berikutnya kita akan bahas analisis vektor yang lebih dari 2 vektor. Ada beberapa vektor. Maka nanti kita akan menggunakan metode analitik ya, penguraian pada sumbu X dan sumbu Y.